Shalom, selamat Natal, selamat sore. Siapa yang sudah ngantuk? Enggak ada ya? Belum ada yang ngantuk ya? Sekarang semua bilang bayam. Dah kalau udah dibilang bayam, berarti tutupmu, tidak boleh bukamu. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kan anak-anak sudah banyak bernyanyi, sudah banyak menari untuk Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan Tuhan berbicara. Ya. Pada sore ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan, apa tema kita? Coba ditampilkan. Saya, semua baca ya. Saya dilahirkan untuk Allah. 1, 2 ya. Saya dilahirkan untuk Allah. Ya. Saya dilahirkan untuk Allah. Roma pasal 14 ayat 8a. Oma tambahkan dengan Efesus 2 ayat 10. Bisa ditampilkan ayatnya ya. Roma dulu, Roma 14. Ya, yang baca coba dibaca. 1, 2 ya. Hidup untuk Tuhan. Sekali lagi. Satu lagi ayatnya. Efesus 2 ayat 10. Bisa lihat? 1, 2 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di sini dikatakan kita ini buatan Allah. Anak-anak semua diciptakan oleh Allah, oleh Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Tadi abang-abang waktu bonekanya ngomong, David ya namanya tadi. Siapa tadi yang dengar? David. Dia dilahirkan dia nggak tahu mau jadi apa. Di sini dikatakan firman Tuhan, kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tahu enggak anak-anak, kenapa manusia diciptakan oleh Allah? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak kita kenapa dicipta oleh Tuhan? Manusia kenapa dicipta oleh Allah, tahu enggak? Siapa yang tahu? Yang kelas 4. Yang kelas 4. Kenapa manusia diciptakan oleh Allah? Tapi Oma tahu, Oma mau tanya dulu. Siapa namanya manusia yang pertama yang dicipta oleh Allah? Good. Tadi yang pertama ngomong Adam. Siapa namanya? Agatha tadi bilang Adam. Dia yang pertama Oma dengar. Oma akan kasih hadiah. Kenapa Adam diciptakan oleh Allah? Tadi Oma bilang yang kelas 4.
Gak ada yang tahu? Kenapa? Kasih dulu mic. Cek, cek. Namanya siapa? Kasih tahu ya. Nama saya Hosea. Hmm. Untuk melakukan perbuatan yang baik. Ya itu tadi ayat firman Tuhan ya. Bagus. Kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan. Ya. Jadi tadi manusia diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Tadi kan manusia diciptakan. Tetapi sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah menciptakan semuanya. Siapa yang tahu apa yang pertama sekali yang diciptakan oleh Allah? Oh, good. Bagus sekali ya, Agatha ya. Tepuk tangan untuk Agatha. Tepuk tangan untuk Agatha. Terang. Kelas berapa Agatha? Kelas 3. Hebat Agatha. Terang yang diciptakan oleh Allah yang pertama sekali adalah terang. Maksudnya apa? Jadi sebelum semua yang di dunia ini yang diciptakan oleh Allah, yang pertama sekali adalah terang. Maksudnya apa? Supaya pekerjaan-pekerjaan selanjutnya jelas dikerjakannya. Artinya tidak boleh mengerjakan sesuatu di dalam kegelapan. Ya. Jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah, kan Tuhan ciptakan dulu nih semua isi dunia, semua yang ada di dunia ini, baik langit, baik laut, bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan, sudah diciptakan oleh Allah, baru manusia diciptakan. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah supaya ada teman Allah untuk mengatur dunia. Kan sudah banyak nih yang diciptakan nih, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada ikan di laut, ada segala macam-macam. Sehingga Tuhan lihat, wah semua sudah bagus yang saya ciptakan. Tetapi siapa ya yang ngatur ini? Akhirnya Tuhan ciptakan manusia, namanya Adam. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah supaya ada teman Allah untuk mengatur, mengelola, merapikan semua yang diciptakan oleh Allah. Selanjutnya, supaya manusia menguasai semua yang ada di dunia. Ya. Baru supaya manusia itu memuliakan Allah dan mengasihi Tuhan. Arti dari teman Allah untuk mengatur dunia yaitu manusia itu dipercaya. Manusia itu dipercaya oleh Tuhan untuk memperindah, mempercantik, membuat segala yang dicipta itu jauh lebih indah lagi oleh karena diatur oleh manusia. Nah, anak-anak, kalian dilahirkan tadi, tema kita adalah saya dilahirkan untuk Allah. Tadi manusia itu dicipta oleh Allah supaya ada teman Allah mengatur dunia. Kalian dicipta oleh Allah supaya apa? Supaya apa kalian dilahirkan oleh Allah? Nah, tahu enggak? Supaya kalian itu melakukan, tadi kan kita sudah baca tuh, melakukan apa? Melakukan pekerjaan
baik, pekerjaan baik. Ya kan? Nah, Adam dicipta oleh Allah tadi tujuannya supaya ada teman Allah mengatur, mempercantik. Nah, waktu setelah Adam ada, kan waktu itu kan Tuhan sudah ciptakan hewan, tumbuh-tumbuhan, segala macam yang ada di dunia ini. Nah, waktu itu nama-namanya belum ada. Yang bikin nama-nama hewan itu Adam. Adam yang bikin nama hewan itu. Pernah lihat ular? Nah, yang bikin nama ular itu Adam. Sampai sekarang berlaku. Yang bikin nama kalian siapa? Orang tua. Kalian itu dibikin nama sama mama, bukan asal dibikin nama, ada artinya sama mama itu. Ya kan? Nah, makanya Adam itu diperintah oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama hewan, nama-nama yang diciptakan oleh Allah. Semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah itu dinamai oleh Adam. Jadi ada tugasnya, makanya dia dicipta karena Allah hanya melihat dari atas. Apa yang dikerjakan sama Adam? Allah melihat apa yang kalian kerjakan tiap hari. Tahu nggak kalian? Ada kan firman Tuhan katakan di Amsal berapa itu? Mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi. Siapa yang bisa lanjutkan? Mata Tuhan ada di segala tempat. Gak ada yang tahu ya? Kelas 6, siapa di sini kelas 6? Kelas 6 ada? Coba, yang ada ayat mengatakan mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi. Di mana itu? Amsal berapa? Mike, kasih Mike. Cek. Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3. Ya, coba dibaca. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Iya, mata Tuhan ada di segala tempat. Di sini juga Tuhan melihat kita. Tadi yang main-main, Rafa, duduk Rafa. Mata Tuhan melihat kita semua. Yang tadi main-main bernyanyi, yang tadi bolak-balik keluar masuk, Tuhan lihat. Kita diawasi. Kalau kita baik-baik, Tuhan berkati. Tapi kalau kita tidak mau tertib, tidak mau baik-baik, perjalanan kehidupan kita susah. Jadi mata Tuhan ada di segala tempat. Kalau kalian hanya main game, terus Tuhan juga lihat. Kalau kalian malas mandi, Tuhan juga lihat. Ya kan? Nah, akhirnya mata Tuhan lihat, apa nih yang dikerjakan oleh Adam? Oh iya, Adam bekerja bagus-bagus. Dia sudah berikan nama-nama hewan. Dia sudah atur apa yang sudah saya ciptakan. Akhirnya, karena Adam bekerja dengan baik, Tuhan lihat, wah udah capek nih Adam. Saya kasihlah temannya. Diberikan temannya untuk mengatur dunia. Nah, anak-anak juga demikian. Kalau kita baik-baik, anak-anak baik-baik, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Nah, kalau mau diberkati oleh Tuhan, harus apa? Baik-baik. Tadi di ayat yang kita lihat,
dipersiapkan, pekerjaan itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Tinggal kita lakukan. Nah, tadi kan manusia itu dicipta salah satunya untuk memuliakan dan mengasihi Tuhan. Arti memuliakan dan mengasihi Tuhan, coba kita baca sama-sama. Coba kita baca sama-sama, yang bisa baca. 1, 2 ya. Arti memuliakan dan mengasihi Tuhan ialah bahwa kita harus bisa melakukan segala sesuatu supaya hati Tuhan senang. Iya. Lakukan segala sesuatu supaya hati Tuhan senang. Kira-kira menurut adik-adik, menurut anak-anak, menurut cucu-cucu oma, melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan itu apa? Berdoa, apalagi? Apalagi? Baca firman. Kalau anak-anak marah-marah terus, senang gak kira-kira hati Tuhan? Kalau anak-anak main game terus, senang gak hati Tuhan? Kalau anak-anak suka melawan orang tua, senang gak? Kalau berantem kakak adik, senang gak? Jadi supaya hati Tuhan senang, semuanya harus baik-baik, rajin. Ya kan? Kalau suka bohong, kira-kira senang gak Tuhan? Enggak. Siapa di sini yang sering bohong? Ayo jujur, yang sering bohong. Tuh 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, banyak yang suka bohong, banyak ini loh. Tuhan gak senang loh melihat orang yang suka bohong. Suka marah-marah sama mamanya. Suka mencuri, siapa suka mencuri di sini? Tuhan senang gak kira-kira melihat orang yang suka mencuri? Tuhan senang gak kira-kira melihat anak-anak yang suka ngomong kotor? Kalau kita sudah tahu Tuhan gak senang, jangan kita jangan dilakukan. Ya kan? Gitu namanya. Itu baru memuliakan nama Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau kalian, buktinya kalian mengasihi Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kalian pasti mengasihi orang tua. Tuhan kan kita nggak lihat, kalian bisa lihat Tuhan nggak? Nggak bisa kita lihat Tuhan. Tetapi bukti bahwa kita memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, orang tua kita senang melihat kita. Ya kan? Ada nggak di sini? Kalau anak-anak dipanggil sama orang tuanya, sampai udah berdiri rambut mamanya manggil, nggak mau dengar. Berdiri rambut mamanya saking kesalnya manggil. Ada enggak? Biasanya laki-laki itu. Ya kan? Waduh, kamu siapa namanya? Samuel. Namamu bagus sekali. Tapi dari tadi katanya suka berbohong. Enggak boleh. Samuel itu tahu enggak? Oma juga ada menyinggung firman Tuhan ke situ. Apapun yang kita kerjakan dan lalu kukukan, tujuannya supaya hati Tuhan bukti hati Tuhan senang,
orang tua kita senang, guru-guru kita senang, guru sekolah minggu senang. Kalau orang tua kita sudah sampai kurus krempeng orang tua kita melihat kelakuan anak-anak. Siapa di sini mamanya sampai kurus karena anaknya bandel banget? Ada? Aduh, kok Samuel semua yang punya dia? Ya kan? Jadi kita ini diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan itu tadi, yaitu semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan harus menyenangkan hati Tuhan. Oma tadi sudah bilang, Tuhan kita tidak bisa lihat. Tetapi kalau hati orang tua kita, hati mama, hati papa senang, berarti sudah memuliakan nama Tuhan. Ya, supaya diberkati Tuhan, masa depanmu gilang gemilang. Nanti anak-anak ada yang jadi gubernur, ada yang wali kota. Nanti kalau kalian mau jadi gubernur, yang pilih orang-orang ini. Pilkada nanti namanya Agatha mau calon wali kota. Yang pilih nih teman-temannya semua. Karena apa? Karena sudah melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi yang menyenangkan hati Tuhan itu, ya itu. Contohnya, ada Oma kasih contohnya, taat dengar-dengaran, itu menyenangkan hati Tuhan. Rajin, bukan rajin main game. Siapa di sini yang rajin main game? Itu hati Tuhan gak senang. Itu uang mama habis. Ya kan? Rajin belajar, rajin bekerja kalau disuruh, rajin ke sekolah minggu, itu baru hati Tuhan senang. Tidak suka berbohong, tadi sudah Oma bilang. Tidak suka mencuri, itu contoh-contoh yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, tidak suka berantem. Laki-laki biasanya suka berantem. Perempuan biasanya kalau berantem, gimana perempuan kalau berantem? Jambak-jambakan. Untung perempuan gak ada yang botak, jadi gak ada yang dijambak. Tidak boleh, Tuhan marah. Enggak boleh, harus saling mengasihi, ya. Kalau dinasehati orang tua harus didengar. Jangan dinasehati orang tua, kamu duduk dulu sini. Kamu enggak boleh ya berantem, tapi matanya ke sana. Enggak lihat mamanya. Itu enggak sopan. Kalau dinasehati duduk manis, dengarkan. Baik-baik, ya kan? Gitu anak manis, gitu baru Tuhan senang melihatnya. Nah, ada contoh di Alkitab, dia dilahirkan untuk Tuhan seumur hidupnya. Siapa kira-kira yang tahu? Ada contoh di Alkitab, dari kecil Samuel. Bukan Samuel itu. Tadi Samuel itu masih suka berbohong. Jadi Samuel itu lahir karena diminta sama orang tuanya kepada Tuhan. Kan mamanya lama gak punya anak, akhirnya berdoa. Oma mau tanya nih, ada nggak di sini
mungkin udah besar sekarang. Ada enggak di sini? Mamanya cerita, kamu nak lahir karena didoakan sama mama. Sampai menangis mama mendoakan supaya kamu ada. Ada enggak di sini? Atau kalian lahir enggak suka mamanya melihat? Kenapa lahir ini? Jelek kali wajahnya. Enggak ada ya? Semua suka kan mama sama kalian? Suka. Tapi ada enggak kalian lahir karena didoakan mama? Enggak ada ya? Enggak ada. Samuel itu lahir karena didoakan mamanya. Sampai nangis dia di rumah Tuhan. Tuhan, berikanlah kepada saya seorang anak laki-laki. Tuhan dengar. Makanya anak-anak, kalau ada kerinduanmu, kalau ada yang kamu mau, kamu berdoa. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pasti Tuhan dengar. Seperti mamanya Samuel. Coba nanti guru-guru perhatikan. Siapa yang duluan menjawab? Kalau ini nanti Oma kasih hadiah. Siapa nama mamanya Samuel? Siapa? Mamanya Samuel. Bukan Samuel itu. Berdiri. Berdiri, siapa? Oh iya, ini. Kasih mic. Ibu Hana. Ibu Hana. Ibu Hana. Oh iya, Ibu Hana. Ibu Hana. Ya betul. Betul, kasih tepuk tangan. Nama bapaknya Samuel? Bukan nama bapakmu ya? Nama bapakmu bukan. Elkana. Ya, Elkana. Ya. Catat ya, catat tadi udah 3. Siapa namanya tadi? Harun. Nanti ditandain ya. Nama bapaknya Samuel itu Elkana, nama mamanya Ibu Hana. Lahirlah memang. Didoakan sama mamanya lahir. Setelah lahir, di situ lahir, setelah dia sudah pisah dari mamanya, kira-kira umurnya antara 3 tahun, 4 tahun. Atau 6 tahun ya. Dia diantar ke rumah Tuhan. Dia diserahkan kepada Tuhan. Seumur hidupnya untuk Tuhan. Jadi Samuel itu dilahirkan betul-betul hidup di rumah Tuhan seumur hidupnya. Hebatnya lagi Samuel itu nanti kalian baca di 1 Samuel 1 dari pasal 1 ya. Dari ayat 1 sampai akhir. Samuel itu luar biasa. Dia masih kecil, masih sangat kecil, tapi dia rajin di rumah Tuhan. Kerjanya menyalakan lampu bait Allah. Dia tidur di rumah Tuhan. Masih sangat kecil, tapi dia rajin. Suatu saat Tuhan panggil dia, Samuel, Samuel. Dia langsung bangkit. Ya Bapak, gitu. Kalian kalau dipanggil berapa kali baru jawab? 10 kali? 5 kali? Gak pernah sekali dipanggil langsung jawab kan? Nanti kalau sudah dipanggil 5 kali, iya tunggu entar. Jawabnya iya tunggu entar. Kalau Samuel yang di Alkitab dipanggil langsung bangkit. Iya Bapak gitu. Nah itulah anak yang dilahirkan untuk Allah. Tadi tema kita dilahirkan untuk Allah. Mau enggak seperti Samuel itu? Tadi Samuel itu masih sangat kecil rajin.
Jadi ciri-ciri anak yang lahir untuk Tuhan, coba nanti cek hidupmu. Kalau ini belum berarti engkau lahir bukan untuk Tuhan. Kalau kita kembali lihat dari Alkitab, Samuel itu dilahirkan untuk Tuhan. Ciri-cirinya rajin. Siapa di sini yang rajin? Enggak ada yang rajin. Berarti kita dilahirkan belum untuk Tuhan. Baru untuk mama yang bisa dilawan-lawan. Tapi enggak boleh ya. Enggak boleh. Enggak boleh marah-marah sama mama. Mama itu udah capek banget loh. Ngurus kalian dari kecil, dari di kandungan. Masa dimarah-marahin mamanya? Enggak boleh itu, enggak boleh. Nah, Samuel itu ciri-cirinya yang dilahirkan untuk Allah, rajin. Rajin belajar, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin bernyanyi, rajin makan, rajin mandi. Siapa di sini kalau disuruh mandi marah-marah? Ada? Rajin, baru taat. Dengar-dengaran, karena sekali dipanggil Samuel, Samuel langsung bangkit dia. Padahal lagi tidur. Kalian kalau dibangunin mau sekolah minggu marah-marah enggak? Marah ya? Enggak, langsung bangun. Beneran. Nanti saya tanya mama loh. Iya. Bagus ya. Sekali dibangunin langsung mau. Kalau ini ntar lah, mama ini masih ngantuk. Nangis lagi. Enggak bagus. Tadi itu tidak menyenangkan hati tuh. Iya, Tuhan sedih. Aduh, sedih. Mau nangis Tuhan ngelihat kalau kita bandal-bandal. Tuhan keluar air mata. Kenapa lah anakku ini nakal? Ya, Samuel itu rajin, taat. Rajin ibadah, tinggal di rumah ibadah lagi. Berkelakuan baik. Semakin besar, semakin disukai di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kalian semakin besar disukai mama atau waktu kecil kalian, aduh sayang, udah mulai besar. Nggak mau. Samuel itu semakin besar disukai oleh Allah, juga disukai manusia. Kalian kira-kira disukai Allah atau dibenci? Enggak sih, enggak dibenci, cuman enggak suka aja karena suka melawan, marah-marah. Nanti ditanya mama ya, Mak, aku semakin besar, setelah aku makin besar, mama makin suka enggak sama aku? Nanti ditanya ya di rumah ya, Pak, Mak, setelah aku makin besar kira-kira mama makin suka enggak sama aku ya? Nanti kalau jawabannya makin suka, lapor sama Om Ayong, Oma kasih hadiah. Ya, anak-anak ini nih ada Om Ayong. Nanti kalau orang tua menjawab, iya nak, mama makin senang, makin bangga, makin suka ngelihat kamu semakin besar. Lapor sama Ayong. Nanti Oma kasih hadiah, Om Ayong lapor ke Oma. Oke? Ya, nanti tanya di rumah mama sama papa. Sampai anak SMA. Sampai abang-abang yang main musik. Boleh tanya mamanya sama papanya. Makin suka atau tidak? Kalau makin suka berarti anak hebat seperti Samuel. Siapa mau seperti Samuel? Kalau kalian seperti Samuel, kemanapun engkau pergi, kamu jadi apapun, Tuhan sertai.
Kalau Tuhan sudah sertai, pasti Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Ya. Jadi anak-anak, jadilah menjadi anak yang dilahirkan untuk, apa tadi ciri-cirinya yang dilahirkan untuk Tuhan? Rajin, taat, dengar-dengaran. Di situ dipanggil langsung jawab dan bangkit. Ya. Jadi kita semua yang ada saat ini, jadilah menjadi anak yang dilahirkan untuk Tuhan. Kita nyanyi dulu, Oma mau nyanyi, tadi kan ada nyanyian kita. Dia lahir untuk kami. Nah sekarang kita ganti. Saya lahir untuk Tuhan. Singer, coba dibantu. Mungkin guru sekolah minggunya aja. Duduk aja. Itu ada di slide. Chordnya tetap seperti biasa. Tepuk tangan semuanya. Saya lahir untuk Tuhan, saya hidup untuk Tuhan, saya sehat untuk Tuhan Yesusku. Saya pintar untuk Tuhan, saya hebat untuk Tuhan, itulah Yesus juru selamatku. Kembali dari atas. Saya lahir untuk Tuhan, saya hidup untuk Tuhan, saya sehat untuk Tuhan Yesusku. Saya pintar untuk Tuhan, saya hebat untuk Tuhan, itulah Yesus juru selamatku. Yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita lahir untuk Tuhan, buktinya kita lahir untuk Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Sampai di sini firman Tuhan, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman yang Kau taruh di hati kami, bahwa Engkau melahirkan kami dilahirkan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan kemampuan kepada kami, berikan kemampuan kepada anak-anak kami ini. Kami mau melihat mereka menjadi anak-anak yang hebat di depan. Dari sejak kecil mereka Engkau milikilah Tuhan. Roh Kudus menggenggam mereka. Masa depan mereka Engkau sudah atur. Masa depan mereka Engkau sudah berikan yang terbaik. Tinggal kami untuk menjalani. Kalau kami hidup untuk Engkau, Engkau akan memberikan masa depan yang gilang gemilang bagi kami, bagi anak-anak kami. Terima kasih buat firman-Mu. Taruh itu Tuhan, walaupun sepatah kata, taruh di hati, di pikiran anak-anak kami ini. Supaya tidak percuma ibadah yang kami kerjakan hari ini. Kalau Engkau lahir untuk kami juga lahir untuk Engkau Tuhan Yesus. Tolong kami,
bersama dengan orang tua yang ada. Tolong para orang tua berikan hikmat, kemampuan, mengarahkan, mendidik anak-anak ini sesuai dengan yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Hormat syukur kemuliaan bagi-Mu. Guru-guru sekolah minggu Engkau berkati. Berikan kemampuan, berikan hikmat untuk tetap mengarahkan anak-anak ini sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati para orang tua yang sudah berlelah berjuang untuk anak-anak ini. Jika ada di antara orang tua yang belum mengenal Engkau, Tuhan lawatlah orang tua itu. Tuhan jamah mereka supaya juga mereka menyenangkan hati Tuhan. Gembalakanlah umat-Mu ini dengan segala kebaikan daripada Engkau. Berkati semua yang hadir pada sore hari ini. Tidak satu pun yang Kau lewatkan, tetapi berkat-Mu mengalir atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Engkau. Ambil alih semuanya sampai ibadah ini selesai. Kami naikkan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus sebagai juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat sore bagi orang tua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.